gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tentunya siap untuk belajar di channel Mari Belajar Sosiologi. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Christina Dewi Diasa Putri yang akan membersamai adik-adik semuanya dalam proses belajar kita hari ini. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang masalah sosial. Ada 4 poin penting yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi masalah sosial. Yang kedua, faktor penyebab masalah sosial. Yang ketiga adalah contoh masalah sosial. Dan yang terakhir adalah upaya untuk menangani masalah sosial. Yang pertama ada definisi masalah sosial. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Sementara Leslie berpendapat bahwa masalah sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai suatu hal yang tidak diinginkan atau tidak disukai, dan karena perlunya untuk diatasi atau diperbaiki. Pendapat lain juga diungkapkan oleh Sutomo yang mengatakan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang menyangkut nilai-nilai sosial dan moral di dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah penyebab masalah sosial. Penyebab masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya masalah sosial. Krisis global dan PHK dapat memicu tindak kriminal. Masalah tersebut didorong adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Misalnya pengangguran, anak jalanan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor budaya. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor budaya dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial akibat adanya proses perubahan sosial dan pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contohnya adalah kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi gender, pernikahan dini, dan bahkan pengakuan hak milik kebudayaan lintas negara. Yang ketiga adalah faktor biologis. Masalah ini dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru, dan makanan beracun. Dan faktor yang terakhir adalah faktor psikologi. Faktor ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya adalah contoh masalah sosial. Pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun karena sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua adalah kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime, yakni kejahatan. Kejahatan secara formal dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, bersifat merugikan, sehingga ditentang oleh masyarakat. Yang ketiga adalah ketidakharmonisan dalam keluarga. Keluarga merupakan tempat sosialisasi yang pertama dan utama bagi seorang anak dan satu-satunya media sosialisasi primer. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak. Di dalam keluargalah anak akan mendapatkan dasar-dasar penanaman nilai dan norma sosial. Ketidakharmonisan keluarga juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang yang menimbulkan masalah sosial. Dan yang keempat adalah kesenjangan sosial.
Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini hampir di semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Yang kelima ada peperangan. Sosiologi menganggap peperangan sebagai suatu gejala yang disebabkan oleh berbagai faktor. Yang keenam ada kependudukan. Masalah kependudukan bisa disebut juga sebagai masalah sosial karena masalah itu terjadi di lingkungan sosial atau masyarakat. Masalah tersebut bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang seperti negara Indonesia. Yang ketujuh adalah kebodohan. Salah satu dampak negatif dari kebodohan adalah orang akan mudah untuk diperalat oleh orang lain. Selain itu, kebodohan akan membawa orang untuk sulit mencapai cita-citanya yang tinggi. Kebodohan bisa disebabkan oleh pendidikan yang rendah ataupun karena kurangnya pemerataan pendidikan. Maju dan tidaknya sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Maka jika sebuah negara ingin menjadi negara yang maju dan modern, maka harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang berkualitas pula. Itu semua hanya bisa diraih melalui pendidikan. Masalah sosial harus diatasi sedini mungkin agar tidak menimbulkan bentuk-bentuk masalah sosial dan bentuk-bentuk konflik sosial lainnya yang lebih parah. Berikut ini terdapat beberapa upaya untuk mengatasi masalah sosial di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan industri kecil di pedesaan. Cara ini dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sosial kemiskinan sekaligus sebagai cara untuk mencegah urbanisasi. Industri kecil di pedesaan dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat pedesaan, pinjaman kredit, serta membantu untuk mendistribusikan hasil industri kecil di pedesaan. Yang kedua adalah meningkatkan mobilitas tenaga kerja serta mobilitas modal. Upaya pencegahan ini merupakan cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Mobilitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan melatih ulang dan meningkatkan kemampuan kerjanya, serta memindahkannya ke wilayah yang memiliki lapangan kerja yang lebih luas. Pemindahan tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara transmigrasi. Sementara itu, peningkatan mobilitas modal dapat dilakukan dengan memindahkan industri ke wilayah yang memiliki jumlah pengangguran yang lebih banyak. Upaya yang ketiga adalah dengan menanamkan nilai-nilai moralitas. Salah satu upaya pencegahan masalah sosial kejahatan adalah dengan penanaman nilai-nilai moralitas. Cara ini dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di masyarakat, bahkan pemerintahan. Peran peranata keluarga dapat memberikan pengajaran etika dan moral di rumah serta mencontohkannya dalam perbuatan sehari-hari. Hal ini harus dilakukan juga oleh tenaga pendidik di sekolah. Tidak hanya mengajarkannya, tetapi juga harus mengamalkannya dalam kesehariannya agar dapat dicontoh oleh para murid. Pengajaran dan pengamalan etika dan moral dapat pula dilakukan oleh pemuka agama dan pemimpin masyarakat seperti RT atau RW. Di tingkat pemerintahan, penegakan etika dan moral dapat diterapkan dalam aturan hukum dan juga harus diamalkan oleh pemerintah di dalam kesehariannya. Penyuluhan hukum kepada masyarakat juga harus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat lebih sadar akan hukum dan tidak akan melakukan tindak kejahatan lagi. Oke adik-adik semuanya, sekian materi kita hari ini. Semoga kalian bisa lebih paham tentang masalah sosial, khususnya masalah sosial yang ada di Indonesia. Jangan lupa tonton juga video-video kami lainnya, agar kalian bisa lebih paham tentang materi-materi sosiologi yang ada di sekolah kalian. Sekian dari Mari Belajar Sosiologi, sampai jumpa, bye-bye!